Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Amma ba'du, kita lanjut bahas kajian rutin ya. Sekarang bahaya riya karena termasuk kesyirikan. Bahayanya riya. Riya itu pamer di saat present tense, saat sedang berlangsung. Jadi pamer itu ada waktu-waktunya. Pamer ketika sedang berlangsung itu riya. Pamer terhadap sesuatu yang telah terjadi itu namanya sum'ah. Misal saya mau sedekah sekarang, mau sedekah dipamerkan ke orang-orang, itu riya namanya. Tapi kalau sudah sedekah lalu dibicarakan ke orang, aku tadi udah sedekah, itu sum'ah namanya. Sama-sama pamer. Nah, ini bahaya riya karena termasuk kesyirikan. Dari hadis Abu Sa'id, ketika Allah mengumpulkan manusia dari yang awal hingga yang akhir pada hari kiamat, hari yang tiada keraguan di dalamnya. Hari kiamat itu pasti ada. Ada yang berseru, siapa saja yang menyekutukan Allah dengan seorang pada suatu amalan yang ia lakukan, maka hendaklah ia meminta pahalanya dari selain Allah. Nah, karena Allah adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Jadi ada seruan, ada semacam suara, siapa saja yang menyekutukan Allah dengan seseorang pada suatu amalan yang ia lakukan. Jadi ia bersandar kepada amalannya, bersandar pada perbuatannya, meyakini bahwa dengan berbuat sesuatu itu ia bisa selamat. Padahal yang menyelamatkan Allah melalui perantara amal soleh itu. Tapi ada orang, Allah ini sudah menyinggung bahwa akan ada orang yang dia meyakini tidak ada keterlibatan Allah. Dia meyakini hanya karena amalku saja ini yang menyebabkanku berhasil, anggaplah seperti itu. Nah, ini bahaya, syirik. Dalam hadis lain dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah keluar bersama kami, sementara kami saling mengingatkan tentang tentang Dajjal, Masih Dajjal. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan mengenai sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada fitnah Dajjal? Kami pun berkata, tentu mau ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, syirik yang tersembunyi itu lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang berdiri melaksanakan sholat, lalu membaguskan sholatnya karena ia tahu ada seseorang yang memperhatikan dirinya. Nah, ini syirik yang tersembunyi, syirik terselubung. Mentang-mentang di sampingnya ada calon mertua, ada atasan, ada bos, ada kolega, sholatnya dibagus-bagusin, dilama-lamain, gerakannya disempurnain. Seakan-akan dia ingin pamer kalau sholatnya ini bagus, sempurna, perfect. Sehingga orang menilai, anak ini sholatnya kok bagus, ini layak mendapatkan apresiasi. Kerjasama di ACC, jabatan dinaikkan, dijadikan menantu, dan segala macam. Akhirnya apa? Dia mengandalkan amal perbuatannya untuk menarik hati seorang. Nah, ini syirik yang terselubung. Makanya hati-hati, riya hati-hati. Ketika membahas riya, ini adalah permainan hati ya. Yang bermain adalah hati. Ketika mau beribadah harus ikhlas. Ikhlas itu hati. Serba dilema. Mau melakukan takut riya, nggak melakukan eman. Nah, apa katanya Imam Syafi'i? Orang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu, lalu di saat tertentu ia ingin melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaannya itu, lalu banyak orang, ia takut menjadi riya karena banyak orang, padahal dia sudah melakukannya menjadi kebiasaan dan tidak ada orang. Apa kata Imam Syafi'i? Jika dia membatalkan kebiasaannya hanya karena takut dilihat orang, maka itulah riya. Mending dia lanjutkan aja kebiasaannya meskipun ada banyak orang, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Itu katanya Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Tapi hati ini memang berat. Di kisah lain, Abu Hurairah pernah beribadah sembunyi-sembunyi. Abu Hurairah itu sholat selalu bersembunyi di dalam bilik lah. Suatu ketika beliau sholat, tiba-tiba ada orang masuk ke bilik itu melihat Abu Hurairah sholat. Abu Hurairah menyadari ada orang yang lihat. Dia perbagus sholatnya.
Tapi dia khawatir tanya ke Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, saya ini terbiasa sholat sendirian, menyendiri, nggak ada orang lihat. Tapi suatu ketika saya sholat sendirian di kamar, tiba-tiba ada orang masuk, lalu saya perbagus sholat saya. Itu apakah saya berdosa, riya? Oh enggak, bagus. Kamu mendapatkan dua pahala. Satu pahala yang disembunyikan, pahala amal soleh yang disembunyikan. Satunya, pahala amal soleh yang ditampakkan. Luar biasa kan? Jadi, luar biasa. Tapi kalau udah kadung riya, bahaya. Dan riya ini, faktor utamanya adalah popularitas. Hati-hati, orang yang populer itu rawan riya. Sehingga ada suatu kisah, seorang alim ulama, seorang ulama lah. Dia karomahnya udah luar biasa, udah terkenal, masyhur. Kealimannya, ketawaduannya masyhur. Sehingga orang-orang sekitar, bahkan raja-raja daerah sekitar itu udah kagum kepada ulama ini. Semakin banyak yang mengenal ulama ini, semakin khawatir. Khawatir perbuatannya, takut tidak memuaskan yang dia kenal. Hatinya udah bergetar, aduh, aku harus jadi terkenal, jadi aku harus melakukan sing api-api ini, karena aku selalu menjadi sorotan orang. Jadi hatinya udah gelisah. Apa yang dilakukan? Dia ngundang seluruh orang, menyuruh pelayannya, pelayan tolong undang semua tokoh-tokoh masyarakat hadir ke rumah ini untuk acara makan-makan. Tiba waktunya dihadirkan, meja besar, disiapkan makanan. Cuman makanannya itu ada di hadapan ulama itu sendiri. Para tamu undangan nggak dikasih makanannya. Tiba waktunya, monggo, sekarang tiba waktunya makan-makan, ayo kita mulai. Ulama itu makan dengan lahapnya. Sehingga para tamu itu merasa hilang. Simpatinya hilang. Loh, ulama ini berkarisma kok makannya kayak gini. Akhirnya semuanya ilfil. Para tamu undangan ini, tokoh-tokoh masyarakat yang diundang ini ilfil semuanya. Risih, pulang. Ya elah, isu yang beredar katanya berkarisma, beradab, tapi kok makannya kok kayak rakus gitu. Santri-santrinya kaget, loh Kiai jenengan kenapa kok kayak gini? Apa katanya si ulama ini? Ketahuilah, semakin banyak orang mengenalmu, maka rasa riya semakin besar muncul dalam hatimu. Yang aku lakukan adalah aku ingin mengurangi orang-orang yang mengenalku, agar supaya hasrat hati untuk riya ini tidak ada. Nah itulah pelajaran penting. Jadi memang dilema. Satu sisi takut karena hati ini mudah dibisikin. Di sisi lain disunnahkan menampakkan suatu amalan. Disunahkan menampakkan suatu amalan. Jadi tergantung bagaimana kuatnya hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.